Shalom saudara, gimana kabarnya? Yakin, luar biasa. Haleluya. Siapa yang luar biasa? Tuhan Yesus ya. Haleluya. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala Pak Jajang yang sudah memberikan kesempatan untuk saya berbagi firman di tempat ini. Puji Tuhan, ya kita masuk dalam firman Tuhan. Saya mau bertanya, siapa di tempat ini yang tidak punya handphone? Ada yang tidak punya handphone? Enggak ada yang angkat tangan? Haleluya. Berarti semuanya punya handphone ya. Ya handphone dulu ya waktu awal-awal keluar itu ya disebutnya apa? Mobile phone ya. Disebutnya juga mobile phone, ada di mobil segede gini nih. Gede banget. Motorola dulu ya. Motorola Ericsson itu buat nimpuk anjing bisa geger otak tuh. Makin kesini makin canggih, makin kecil ya. Haleluya. Nah pada waktu awal-awal kita punya handphone, kita beli handphone, enak kita pakai ya. Buat teleponan, buat WhatsAppan, kita buat ngelihat sosial media di Facebook, di Instagram, di YouTube lah. Kita juga bisa belanja online melalui handphone. Betul ya, awal-awalnya kita enak. Tapi lama-kelamaan kita pakai, datanya mulai penuh. Mulai buat foto-foto lah. Terus penyimpanan juga mulai penuh. Nah mulai ngelek-ngelek ya. Lama-kelamaan mulai ngelek-ngelek, mulai ya kadang-kadang bisa ngehang. Saudara, karena semakin banyak data yang dipakai di dalam handphone. Dulu waktu kita makan bersama-sama keluarga di rumah atau di luar, biasanya mari kita berdoa dulu. Sekarang sebelum makan mari kita foto dulu, kita selfie dulu dengan makanannya, posting di sosial media, betul ya? Nah gimana nggak penuh handphonenya gitu kan? Di videoin dan segala macam, posting di sosial media, haleluya. Nah lama-kelamaan ya mulai ngelek-ngelek, mulai ngehang. Nah saudara, kalau sudah begitu, biasanya handphone diapain? Ya, dilem biru. Ya kalau punya uang ya nggak apa-apa dilem biru ya, dilempar lah beli baru lagi. Nah kalau pas akhir bulan lagi cekak nggak punya duit, handphone ini supaya lancar lagi, supaya cepet lagi, supaya jos lagi gitu kan, diapain? Di restart, gitu kan? Biasanya di restart kan kita kan? Kalau udah mulai lemot gitu kan, udah melek-melek, handphone kita biasanya suka di restart kan, dimatiin lagi, dihidupin lagi. Itu namanya di setel ulang, ya. Nah, saudara, supaya handphone itu kencang lagi, ya kan, supaya bisa dipakai normal lagi, dikembalikan ke setelan awal lagi, di restart lagi, di refresh lagi. Nah, begitu juga kalau kita punya mobil, kendaraan motor. Waktu awal-awal kita beli mobil, beli motor, ya kita enak. Wah mau motor baru, mobil baru, ya kita pakai enak. Ya jalan-jalan keluar kota. Nah lama-lama setelah kita pakai, jam terbangnya sudah banyak. Biasanya mulai ya ada sedikit-sedikit starternya mulai rada susah lah. Kadang mulai batuk-batuk ya. Nah biasanya kalau mobil sudah seperti ini atau motor sudah seperti ini, biasanya dimasukin ke bengkel kan? Diapain lagi tuh? Di tune up ya, diservis lagi ya. Nah kalau mobil diesel atau mobil bensin, kalau sudah mulai ngebul ya, keluar asap dari knalpotnya tuh, berarti sehernya udah kena. Sehernya udah kena ya. Nah itu berarti itu harus di overhaul, turun mesin, ya kan? Nah bahkan yang mobil diesel itu harus dikalibrasi lagi itunya, noxel-noxelnya.
itu dikembalikan ke setelan awal lagi. Supaya larinya kenceng lagi, supaya enak lagi, supaya jos lagi. Ya saudara, suatu hari saya pernah ke klinik, lagi saya nggak enak badan. Saya ke klinik di depan rumah, ya bisa pakai BPJS ya. Nah, biasanya kalau sebelum diperiksa apa-apa, di dokter klinik itu biasanya tensi dulu ya, ditensi dulu. Tensi ya Pak? Oke, tensi. Waktu ditensi dengan alat tensi yang digital itu ya, sekarang udah digital, nggak dikopak-kopak lagi, pakai digital yang merek Omron ya. Waktu dites itu hasilnya Bapak tinggi sekali katanya, 160 per 110. Wah tinggi sekali Pak katanya. Saya bilang dok, saya sebelum kesini saya di rumah juga punya alat yang sama, alat cek tekanan darah seperti ini yang digital, mereknya sama lagi Omron. Saya cek juga, saya cek 130 per 90, berarti dengan umur saya yang seperti ini normal ya. Ya umur saya kan sekarang baru 41 lebih dikit. Nah itu masih normal saudara. Puji Tuhan ya, tahun ini saya hampir 62 ya. Saudara, dengan tekanan darah 130 per 90 itu normal. Lalu dokternya tanya, Bapak alat yang Bapak punya itu sudah berapa tahun? Saya bilang berapa tahun ya? Kayaknya lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun. Bapak pernah dikalibrasi enggak? Saudara tahu dikalibrasi? Di-reset lagi, dikembalikan ke setelan awal. Enggak pernah, saya bilang itu kan. Bapak kalau alat yang seperti ini harus dikalibrasi Pak, setiap tahunnya, supaya datanya akurat. Ya jelas aja sekarang Bapak udah 10 tahun lebih Bapak pakai lagi, ya sepertinya normal-normal aja gitu kan. Tapi itu enggak normal. Harus dikalibrasi lagi, harus disetting ulang lagi, dikembalikan ke setelan awal lagi, supaya semua datanya akurat, bagus lagi. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan. Nah begitu juga dengan kehidupan kita sebagai manusia. Saudaraku yang kasih Tuhan, pada waktu awal-awal kita dibaptis, terima Tuhan Yesus, ya. Itu wah semangatnya luar biasa. Tapi mulai dengan berjalannya kehidupan, berjalannya waktu, daya tarik dunia, ajaran-ajaran yang menyimpang, terus dia teman-teman kantor, teman-teman tetangga dan segala macam omongan-omongan. Nah kehidupan kita pun mulai menyimpang. Kehidupan kita mulai ngaco. Mungkin kita ngikutin ajaran-ajaran yang sesat. Atau kita mengikuti saran-saran dari teman-teman, atau sahabat, atau saudara. Kita mulai ngaco-ngaca keluar dari firman Tuhan. Nah seperti itu pagi hari ini firman Tuhan mengatakan kita harus disetting ulang. Kembalikan ke setelan awal. Saya kasih judul, kembali kepada setelan awal. Saudara, coba kita lihat dulu ayatnya ya. Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-7. Biasanya Maleakhi kan berbicara tentang perpuluhan. Nah ini Maleakhi 3 tapi ayat yang ke-7-nya ya berbicara tentang kembali kepada setelan awal. Bisa dibuka, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara apa? Dengan cara bagaimana kami harus kembali ke setelan awal? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kamu sudah menyimpang jauh dari jalan-jalanku, kamu sudah menyimpang dari ketetapan-ketetapanku. Karena dengan daya tarik dunia, dengan ajaran-ajaran yang
sesat, ya, dengan omongan orang lain, nasihat orang lain yang tidak standarnya berdasarkan firman Tuhan, kamu sudah menyimpang jauh dari jalan-jalanku. Kembalilah kepadaku. Artinya kembali kepada setelan awal. Saudaraku yang kasih Tuhan, ya, kita mau melihat. Tadi kan dikatakan bagaimana, dengan cara apa kami harus kembali pada setelan awal. Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus, ya. Ya, dengan cara apa? Setelan awal yang Tuhan tetapkan itu seperti apa? Yuk kita mau melihat, ya. Yang pertama, kembali menjadi serupa dengan gambarannya. Karena Allah menciptakan manusia dari sejak awal itu sempurna, ya. Serupa dengan gambarannya. Coba kita lihat dulu ayatnya. Kejadian pasal pertama ayat 26 dan 27. Saya akan bacakan ayat 26, nanti saudara sama-sama ayat yang 27, ya. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27 sama-sama 2, 3. Nah, kita diciptakan sempurna, serupa dengan gambarannya. Artinya kita serupa dengan Allah. Dalam hal apa, saudara? Suatu kali anak sekolah minggu pulang dari gereja nangis-nangis. Mamanya kan bingung. Nak, kamu kenapa nangis? Pulang gereja tuh harusnya happy. Pulang gereja tuh harusnya senang, diberkati. Kenapa kamu pulang gereja nangis-nangis? Pikiran mamanya udah jelek. Mungkin ada yang jahat, mungkin ada yang jitak anak saya, ya. Mungkin teman-temannya ada yang jahil. Mamanya tanya, kenapa kamu pulang gereja kok nangis? Tadi ibu guru sekolah minggu bilang, kalau kamu mau masuk ke dalam kerajaan sorga, kamu harus menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Anaknya bilang, mama kan tahu Tuhan Yesus mah ganteng mah. Hidungnya mancung, rambutnya pirang, putih. Nah, mama lihat aku, rambut keriting, hidung pesek, kulit hitam. Mana mungkin aku bisa masuk ke dalam kerajaan sorga mah. Haleluya, mamanya di situ tertawa terbahak-bahak. Jadi itu masalahnya kamu nangis. Nah, untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus berarti bukan wajahnya, bentuk tubuhnya harus serupa mirip dengan Tuhan Yesus. Tapi karakter kamu harus serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya, jadi serupa dengan Tuhan Yesus bukan wajahnya harus sama dengan Tuhan Yesus, bukan. Nah, kita mau melihat juga serupa dengan gambarannya itu apa? Karena serupa dengan gambarannya berarti kita mempunyai martabat yang tinggi. Karena Allah yang menciptakan kita itu Allah yang mulia, setuju? Allah yang maha agung, Allah yang maha dahsyat. Kalau penciptanya maha mulia, nah kita pun dikatakan serupa dengan Allah, dengan gambarannya, berarti kita juga mempunyai martabat yang sangat tinggi. Bukan martabak ya, martabat. Kalau martabat itu enak ya. Haleluya. Kita diciptakan dengan martabat yang tinggi, dengan tujuan yang sangat mulia. Haleluya. Nah, kita juga melihat, ya, serupa dengan gambarannya itu apa? Serupa dengan gambarannya berarti kita harus kembali hidup di dalam kekudusan. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang maha kudus. Amin. Ya, kita lihat ayatnya di dalam Efesus pasal pertama ayat yang keempat. Efesus pasal pertama ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita apa? Kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih sama Tuhan, supaya kita hidup kudus sama dengan Allah pencipta kita, juga Allah yang maha kudus. Nah,
kita harus kembali kepada setelan awal, artinya kita harus kembali kepada hidup kekudusan. Amin. Kita mau introspeksi. Apakah kita sudah jauh menyimpang dari jalan-jalan Tuhan? Kembali kepada hidup kekudusan. Hidup kudus itu standarnya firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan apa? Ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Itu standarnya. Kalau selebihnya dari itu, ya banyak dalil lah, inilah, alasan inilah, itu berasal dari simbolis. Amin. Itu selebihnya berasal dari si iblis. Saudaraku yang kasih Tuhan, kembali kepada setelan awal, kembali kepada hidup kekudusan. Dikatakan firman Tuhan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Amin. Berarti hidup kita, kekudusan itu harus dikejar, saudara. Ya. Nah, kita mau melihat lagi serupa dengan gambarannya itu apa, saudara? Serupa dengan gambarannya itu berarti kita hidup di dalam damai sejahtera. Hidup dalam damai sejahtera. Waktu Adam diciptakan pertama kali ada di Taman Eden. Saudara perlu perhatikan, sebelum Adam jatuh dalam dosa, semuanya damai sejahtera. Amin. Penuh dengan kedamaian. Nah, Tuhan mau kita pun hidup di dalam kedamaian. Artinya tidak ada iri hati. Nah, iri hati itu ada sejak apa? Ada dosa. Sejak Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, di situ ada iri hati. Bagaimana si Kain iri hati dengan si Habel, adiknya, sampai membunuh. Nah, pembunuhan itu ada sejak manusia jatuh di dalam dosa. Dan Tuhan mau kita kembali kepada setelan awal, hidup di dalam kedamaian. Tidak ada iri hati, tidak ada kebencian, tidak menyimpan sakit hati. Ya, orang lain beli mobil baru, melihat paling dia menang nganjuk, menang kredit, ya biar aja gitu kan, boleh nganjuk uang dia gitu kan, ya kredit gue uang dia gitu. Kenapa kita yang jadi sewot gitu kan? Kan pikirannya negatif terus kan? Iri ya, saudaraku yang kasih Tuhan. Kembali hidup dalam kedamaian. Amin. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kita lihat coba di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14, firman Tuhan katakan apa? Berusahalah hidup dalam damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kekudusan itu harus dikejar. Itu nggak bisa instan datang dari Tuhan, nggak bisa. Kekudusan itu harus dikejar, diusahakan. Amin. Ya. Nah, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Amin. Jelas firman Tuhan ya. Kekudusan itu harus dikejar. Nah, kita harus kembali ke hidup dalam kekudusan dan hidup dalam damai sejahtera. Di firman Tuhan dikatakan apa? Hidup berdamai dengan semua orang. Bukan dengan teman-teman kita yang dekat aja, dengan tetangga kita yang hopeng kita saja, bukan dengan saudara-saudara, dengan orang-orang yang menyakiti kita pun kita harus hidup berdamai. Karena firman Tuhan katakan enggak spesifik, kamu harus berdamai dengan orang-orang yang dekat-dekat dengan kamu, yang baik dengan kamu. Enggak, dengan semua orang. Amin. Kita harus kembali kepada setelan awal, artinya kita harus hidup berdamai dengan semua orang. Hidup dalam kedamaian, tidak ada iri hati, tidak ada kebencian, tidak ada menyimpan sakit hati, tidak gampang tersinggung. Ya. Orang ngeliatin kita aja, kita jalan di mall, diliatin terus. Apa lu lihat-lihat gua? Haleluya. Kucing ngeliatin aja ditajong. Wah, gitu kan. Apa lu liatin ditajong kucing? Wah. Haleluya. Saudara, hidup berdamai dengan semua orang. Amin. Mau saudara kembali kepada setelan awal, hidup di dalam kekudusan, hidup berdamai dengan semua orang. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, segambar dengan serupa Allah. Artinya juga hidup di dalam kesetiaan. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang setia. Sekalipun kita yang tidak setia, Allah yang kita sembah dalam nama Yesus, Dia tetap setia. Amin. Dia Allah yang sangat setia.
Coba kita lihat di dalam Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14. Wahyu 17 ayat 14, demikian firman Tuhan, memang mereka akan berperang melawan anak domba. Mereka di sini siapa? Mereka akan berperang melawan anak domba. Mereka di sini adalah si iblis dan antek-anteknya. Ya, nanti saudara akan membedakan. Ada dua mereka yang berbeda artinya. Di sini mereka akan berperang melawan anak domba. Jelas anak domba Tuhan Yesus ya. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, mengalahkan si iblis dan antek-anteknya, ya. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan Dia. Nah, di sini mereka ini siapa? Bukan iblis. Mereka bersama-sama Dia, Dianya besar, Dianya Tuhan Yesus. Artinya siapa di sini mereka? Kita. Amin. Kita pengikut Yesus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dikatakan mereka bersama-sama dengan Dia, kita bersama dengan Tuhan Yesus juga akan menang, yaitu mereka kita, ya, mereka yang terpanggil, yang dipilih dan yang setia, hidup di dalam kesetiaan. Serupa dengan gambarannya berarti kita hidup di dalam kesetiaan, karena Allah yang menciptakan kita pun Allah yang setia. Amin. Kembali kepada setelan awal. Firman Tuhan pagi hari ini bukan suatu kebetulan. Allah mau kita kembali kepada setelan awal. Hidup di dalam kesetiaan. Setia berbakti. Setia baca firman Tuhan. Setia berdoa. Setia apa lagi? Setia memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan. Karena itu dinilai kesetiaan kita. Amin. Kesetiaan itu bukan dilihat dari setahun, 2 tahun, 10 tahun, 30 tahun, tapi sampai mati. Dikatakan di sini tadi, mereka yang terpanggil, terpilih dan yang setia. Bahkan di firman Tuhan yang lain dikatakan, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kita melihat ayat ini, lebih sedikit lagi yang setia. Nah, Tuhan mau pagi hari ini mengajak kita semua kembali kepada setelan awal. Kita hidup di dalam kesetiaan. Amin. Siapa yang mau setia sampai mati? Haleluya. Ya, saudara gue yang ngasih Tuhan. Kita mau melihat yang kedua, kembali kepada setelan awal itu apa? Ya. Nah, kembali kepada setelan awal itu yaitu kembali kepada panggilan awal. Hidup untuk memuliakan Allah. Kembali kepada setelan awal itu adalah hidup untuk memuliakan Allah. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-7 kita baca sama-sama. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk apa? Kemuliaanku yang kubentuk dan juga yang kujadikan. Jadi kita diciptakan Tuhan untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Kita diciptakan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Jadi panggilan awal kita kembali ke panggilan awal, yaitu hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang berbicara seperti ini. Panggilan kamu apa? Panggilan kamu apa? Panggilan saya menjadi pendoa syafaat, Pak. Haleluya. Boleh, boleh. Panggilan saya menjadi pemuji Tuhan, worship leader, singer. Oke, boleh. Panggilan saya untuk apa? Pemusik. Panggilan saya apa? Gembala. Panggilan saya apa? Guru-guru sekolah minggu. Saudara, itu bukan panggilan. Kalau saudara mau kembali ke panggilan awal, semua yang disebutkan tadi, penginjil lah, pengkhotbah lah, guru-guru sekolah minggu lah, pemusik lah, worship leader lah, ujung-ujungnya harus memuliakan nama Tuhan. Amin. Semuanya tujuannya itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi kembali kepada setelan awal, kita harus hidup di dalam memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan,
Kita harus kembali kepada setelan awal. Kita diciptakannya, dasarnya untuk memuliakan nama Tuhan. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-31. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk, ada amin. Apapun yang kita lakukan, apapun, mau minum, kau mau makan, mau melakukan apapun, lakukanlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita, setelan awal kita diciptakan Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, itu tujuan Allah menciptakan kita untuk kemuliaan Tuhan. Supaya hidup kita mempermuliakan Tuhan. Itu ada firman Tuhan yang berkata, kalau engkau tidak mau mempermuliakan namaku, memuji namaku, firman Tuhan katakan apa? Aku akan menjadikan batu-batu ini untuk memuji. Amin. Haleluya. Batu aja Tuhan bisa jadikan untuk memuji Tuhan. Kalau kita yang diciptakan serupa dengan gambarannya, yang spesial, dengan tangannya sendiri, dihembuskan napasnya dari hidung, ya, kita tidak mau memuji Tuhan, tidak mau memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan akan menciptakan yang lain untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, kita harus kembali kepada setelan awal, yaitu hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Ya. Selanjutnya kita mau melihat kembali kepada setelan awal itu seperti apa? Ya, kembali kepada kasih yang mula-mula. Saudara, di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang keempat dan kelima kita baca bersama-sama. Wahyu pasal 2 ayat yang keempat dan kelima, firman Tuhan katakan seperti ini. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 5-nya sama-sama, 2, 3. Aku mencela engkau. Kau rajin ke gereja, kau rajin memberikan persembahan, tapi Tuhan katakan apa? Aku mencela engkau. Karena apa? Karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Tuhan katakan bertobatlah. Bertobatlah kembali kepada kasih yang mula-mula, kepada setelan awal. Amin. Saudara, kalau tidak bertobat, tidak kembali kepada kasih mula-mula, firman Tuhan katakan apa? Tuhan akan mengambil kaki diannya daripadamu. Saudara tahu kaki dian apa? Itu kehadiran Tuhan. Amin. Berarti kalau Tuhan mengambil kaki diannya daripadamu, Tuhan akan mundur daripadamu. Tuhan akan meninggalkan engkau. Kalau Tuhan meninggalkan kita, apa jadinya dengan kehidupan kita? Habis kita dijadikan bulan-bulanan sama si iblis. Amin. Kita nggak ada apa-apanya. Kita manusia nggak punya kekuatan apa-apa tanpa kekuatan Tuhan. Bersama Tuhan kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Bersama Tuhan Yesus, siapa yang menjadi lawan kita? Nggak ada. Tapi Yesus kalau sudah meninggalkan kita, hadirat Tuhan, Tuhan ngambil kaki diannya. Habis kita menjadi bulan-bulanan si iblis. Bertobatlah. Kembali kepada setelan awal. Kembali kepada kasihmu yang mula-mula. Saudara ingat-ingat. Saya yakin saudara semua pasti punya kasih mula-mula. Waktu pertama kali saudara terima Tuhan Yesus. Ya, saudara dibaptis. Saudara boleh ingat-ingat. Saya kasih waktu 1 menit. Ingat-ingat dulu saya waktu dibaptis. Ke gereja, apapun ibadahnya saya datang, ya, saudara. Apapun kegiatan gereja datang, saudara. Saya rajin bersaksi, pokoknya apapun, saya pokoknya lakukan. Kasih mula-mula, menggebuk-gebuk, membara-bara. Coba ingat-ingat. Saya ingat saudara. Dulu saya terima Tuhan Yesus waktu SMA,
Ya walaupun saya Kristen dari lahir, tapi saya lahir baru sejak SMA. Saya rajin melayani Tuhan. Saya rindu hampir setiap hari saya ada di dalam gereja. Saudara bayangkan, hampir setiap hari saya rindu datang ke gereja. Ngapain aja nggak tahu, pokoknya saya pengen ada di gereja. Hampir setiap hari, waktu masih SMA pulang gereja, pulang sekolah, kalau beres-beres makan dulu, ganti baju, ke gereja. Dari rumah saya ke gereja kalau kurang lebih ya 1 kilo jalan kaki. Dulu belum punya kendaraan, saya juga miskin ya, nggak punya kendaraan. Jalan kaki hampir setiap hari. Saya ke gereja, ngapain nggak tahu. Pokoknya ngepel lah, nyapu lah, beres-beres kursi lah. Kursinya bukan seperti ini, kursinya kursi kayu jati itu ya, yang sepanjang ini. Itu beratnya di atas 50 kilo, saudara. Berat banget, nggak bisa diangkat, cuma bisa digeser-geser. Pas saya diangkat jadi ketua kaum muda, situ saya lebih rajin lagi. Oh saudara, setiap Paskah, setiap Natalan, saya kerahkan anak-anak muda. Ayo kita bikin bagus rumah Tuhan. Kita cat luar dalam. Wah, dikerahkan anak-anak muda, dicat luar dalam semuanya. Pendetanya nggak nyuruh, kita bikin sendiri, inisiatif sendiri, kita bikin bagus. Nah, kalau mau Natalan, mau Paskah gitu kan, biasanya dekor-dekor nggak seperti sekarang. Sekarang ini nggak perlu didekor lagi ya. Ya udah ada drone kayak gini, udah tinggal latar belakangnya udah bagus. Dulu kan kalau di dekor-dekor itu pakai huruf-huruf hologram yang dibikin dari kertas spotlight itu, ditempel ke busa ya. Oh itu lumayan lama. Saya kalau udah ngedekorasi gitu di gereja bisa sampai jam 2 saudara. Saya tidur di gereja, kursi dijempet-tempetin jadi satu tidur. Besok pagi pulang lagi. Saya rindu setiap hari ada di dalam gereja. Kasih mula-mula, apapun kegiatannya saya datengin. Saudara, lalu Raja Daud bilang gini, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Daud katakan lebih baik 1 hari. Kalau aku lebih baik setiap hari ada di rumahmu daripada keluyuran di tempat lain. Hampir setiap hari saya mau ke gereja, apapun saya lakukan. Itu kasih mula-mula. Coba saudara ingat-ingat, apa kasih mula-mula kita. Amin. Dulu waktu kita terima Tuhan Yesus, mengebuk, ingat lagi, kembali lagi kepada awal. Tuhan mau seperti itu. Ya, pagi hari ini firman Tuhan katakan kembali kepada setelan awal. Kita harus kembali kepada kasih mula-mula. Mungkin saudara sudah terbiasa ke gereja, setiap minggu ke gereja, doa dan segala macam. Itu sudah menjadi rutinitas semata-mata tanpa kasih kita kepada Tuhan. Kita ke gereja ingin apa? Ingin diberkati. Seperti biasa karena KTP saya orang Kristen, saya harus ke gereja tiap minggu. Itu saudara nggak ada kasih. Kalau saudara ada kasih mula-mula, saya ke gereja ingin ketemu sama Tuhan Yesus. Bukan saudara mau disenangkan di dalam gereja, bukan. Gereja bukan tempat entertain. Tapi tujuan kita untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Amin. Banyak yang bilang pulang dari gereja, tadi khotbahnya apa? Gak enak lah. Pendetanya gue gorowokan wae, amak-amakan wae. Gue lagi enak-enak tidur ngantuk-ngantuk itu teriak-teriak lagi, bangun lagi, dia kaget-kaget terus gue katanya. Ngeresep lah, pendetanya khotbahnya ngalor ngidul ya. Gak enak, puji-pujiannya gak ngangkat-angkat. Koper kali diangkat ya. Haleluya. Saudara, kita tujuan ke gereja bukan untuk disenangkan kita, bukan untuk menyenangkan hati kita, tapi kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin saudara. Kembali kepada setelan awal, kembali kepada kasih mula-mula. Itu yang Tuhan mau. Kita memberikan persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita mengembalikan perpuluhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan.
Tuhan mau kita kembali kepada setelan awal, kembali kepada kasih mula-mula. Amin saudara. Kalau tidak, kalau kita tidak mau bertobat, Tuhan akan mengambil kegiatannya. Tuhan akan mundur dari kehidupan kita. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, itulah yang firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jadi tugas kita harus senantiasa berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga itu selalu siaga apapun, karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang menjemput kita. Amin. Kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang menjemput kita. Kemarin saya baru melayani jemaat yang umur 42 tahun. Sudah lama menghilang, kabur dari rumah. Tiba-tiba ketemu sudah jadi mayat. Umur 42 tahun. Kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Ya, kita harus berjaga-jaga. Karena tujuan kita nanti akan masuk surga. Tuhan mau kita kembali kepada setelan awal. Amin. Kembali kepada setelan awal, bertobatlah. Yang pertama apa? Tadi menjadi serupa dengan gambarannya. Hidup kudus, hidup di dalam damai sejahtera, hidup di dalam kesetiaan, serupa dengan gambarannya. Yang kedua apa? Kembali kepada panggilan awal. Panggilan awal kita apa? Kita diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, tujuannya harus mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Yang ketiga, kita harus kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Ingatlah, kita mempunyai kasih mula-mula dulu seperti apa? Kembali lagi. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Mari saudara, kalau firman Tuhan hari ini mengingatkan kembali kita, kembali kepada setelan awal. Kalau kita sudah jauh menyimpang, bertobatlah, kembali kepada setelan awal. Karena kita tidak tahu hidup kita sampai kapan. Ya, firman Tuhan katakan, hidup manusia 70 tahun. Kalau bisa 80-90 tahun, itu kebanggaannya kesusahan, penderitaan. Ya. Banyak orang-orang yang di bawah 70 tahun pun udah meninggal, dipanggil Tuhan. Saudara, kita harus berjaga-jaga.